Pernah gak sih kamu masuk ke suatu tempat, lalu tiba-tiba hatimu teriak, cepat pergi dari sini. Padahal gak ada yang bilang apa-apa, gak ada yang kelihatan aneh juga. Tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa kencang, kayak jiwamu mau kabur. Itu bukan cemas, bukan juga pikiran negatif, itu ketajaman rasa. Dan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, itu adalah sistem peringatan dari langit yang udah tertanam sejak awal. Gini, ada tempat-tempat di dunia ini yang buat orang lain terasa biasa aja. Mereka bisa ketawa, joget, bahkan selfie dengan santai. Tapi kamu malah ngerasa berat, tegang, dan kayak ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi mengganggu. Karena jiwamu gak selaras sama frekuensi dunia ini. Kamu sudah diatur untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, sesuatu yang langsung bereaksi kalau suasananya udah tercemar secara spiritual. Dan kadang memang gak masuk akal. Kamu gak tahu kenapa ngerasa gak nyaman, kamu cuman ngerasa aja. Nah, itu justru intinya. Jiwamu bisa menangkap hal-hal yang gak bisa dilihat oleh mata. Polusi spiritual, peperangan tak kasat mata, tanah yang terkutuk, perjanjian gelap yang dibuat dalam diam. Dan saat orang lain masih bertahan di sana, kamu memilih pergi. Bukan karena sok beda, tapi karena kamu memang dipanggil untuk berbeda. Kamu bukan ditakdirkan untuk menyatu, tapi untuk dipisahkan. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 9 tempat yang gak akan pernah didatangi oleh orang-orang terpilih. Bukan karena mereka ngerasa lebih baik, tapi karena jiwa mereka tahu yang lebih baik. Dan setelah kamu dengar daftar ini, kamu bakal paham kenapa ada tempat-tempat yang bikin kamu mual, kenapa kamu suka tiba-tiba batalin acara di detik terakhir, atau kenapa kamu sering keluar dari ruangan yang orang lain puja-puja. Karena gak semua tempat pantas mendapat kehadiranmu. Gak semua ruangan bisa menampung cahaya yang kamu bawa. Ada suasana yang memang dirancang buat mematikan sinar dalam dirimu. Dan video ini akan bantu kamu tahu tempat-tempat yang sebaiknya kamu hindari kalau kamu ingin jiwamu tetap hidup. Sebelum kita mulai, tolong lakukan satu hal ini. Pencet tombol like. Karena pesan ini adalah bagian dari peperangan spiritual dan harus menyebar. Kalau kamu belum subscribe, silakan subscribe sekarang karena akan ada lebih banyak pencerahan seperti ini ke depannya. Dan tulis komentar 99 di bawah kalau kamu pernah merasa terusik di suatu tempat tanpa alasan yang jelas. Kenapa angka 99? Karena kadang semesta kasih 99 peringatan sebelum peringatan ke-100 menghancurkanmu. Jadi, jangan abaikan ketajaman hatimu. Itu bukan sekadar perasaan, itu perlindungan. Yuk, kita mulai. Pertama, tempat-tempat penyembahan berhala dan pemujaan palsu. Ada tempat-tempat yang kelihatan suci, tapi sebenarnya enggak. Ruangan yang penuh lilin, nyanyian, ritual, bahkan stadion yang dipenuhi energi. Buat dunia, tempat seperti itu terasa penuh kekuatan. Tapi buat jiwa yang terpilih, rasanya malah gak bener. Karena bukan soal seberapa spiritual kelihatannya suatu tempat, tapi roh apa yang menguasainya. Orang-orang terpilih itu alergi sama tahta-tahta palsu. Mereka bisa langsung merasakan kalau suatu tempat lebih mengagungkan tampilan daripada kebenaran, lebih mementingkan ego daripada esensi, lebih mengangkat manusia daripada Tuhan. Dan ini gak soal bentuk luarnya aja, bisa terjadi di tempat ibadah, kuil, retret motivasi, bahkan panggung konser. Kalau ada sesuatu selain Tuhan yang duduk di atas tahta, jiwa mereka gak akan bisa diam. Mereka gak butuh orang berteriak penyesatan, karena ketajaman rasa mereka lebih keras dari khotbah manapun. Mereka bisa melihat pertunjukan di balik pelayanan.
manipulasi di balik pesan, aksi panggung yang menyamar sebagai pujian, dan berhala itu gak selalu berupa patung emas. Kadang berupa influencer, kadang berupa pendeta, kadang berupa ideologis yang dibungkus seolah-olah itu pencerahan. Orang terpilih masuk ke tempat seperti itu dan langsung merasa ada yang gak selaras, bukan cuma dengan ajaran, tapi dengan tatanan ilahi. Karena saat ada sesuatu yang coba mengambil kemuliaan Tuhan, suasananya langsung berubah. Udara terasa berat dan jiwa mereka jadi tegang. Mereka gak ribut, gak bikin keributan. Mereka cukup pergi. Meski orang lain masih tepuk tangan, meski banyak yang bilang, tapi rasanya enak banget di sini. Orang yang terpilih tahu gak semua yang terasa enak itu suci. Karena kalau suatu tempat berubah jadi ruang takhta untuk kebohongan, kebenaran gak akan tinggal lama di sana. Dan ini bagian yang sering orang gak sadari. Beberapa altar yang paling berbahaya justru dibangun di dalam pikiranmu sendiri. Tapi kita akan bahas itu nanti. Sekarang ada satu tempat lagi yang lebih umum dari yang kamu kira, tapi juga sangat ditolak oleh jiwamu. Tetap di sini, karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Kedua, klub malam, pesta, dan lingkungan yang berlebihan. Biar jelas dulu, bukan berarti orang-orang terpilih gak bisa bersenang-senang. Tapi definisi senang buat mereka gak melibatkan menyesakan jiwa sendiri. Saat dunia berlomba menuju keramaian, mereka justru mencari keheningan. Dan saat orang lain tenggelam dalam lampu-lampu terang, alkohol, dan dentuman musik, jiwa orang terpilih malah berteriak minta sesuatu yang nyata. Klub, pesta, lingkungan liar bagi kebanyakan orang, itu pelarian dari kenyataan. Tapi bagi yang terpilih, itu adalah celah dalam pelindung spiritual mereka. Karena setiap suara punya frekuensi, setiap kerumunan menciptakan getaran. Dan saat atmosfernya dipenuhi hawa nafsu, ego, mabuk, dan kekacauan emosi, seluruh keberadaan mereka menolak. Bukan karena mereka gak tahu caranya bersenang-senang, tapi karena mereka bisa merasakan apa yang kebanyakan orang enggak mau akui, bahwa banyak orang di sana bukan sedang merayakan, tapi sedang melarikan diri. Melarikan diri dari kekosongan, dari tujuan hidup, dari diri mereka sendiri. Orang-orang terpilih gak cocok berada di ruangan di mana orang-orang sedang berusaha lupa. Karena mereka justru dilahirkan untuk mengingat, untuk tetap sadar, tetap terjaga. Saat orang lain menyebutnya kebebasan, mereka justru merasakannya sebagai gesekan. Karena energi mereka gak berkembang di tempat-tempat seperti itu, malah menyusut. Karunia mereka jadi diam. Kedamaian mereka menghilang, dan jiwa mereka mulai berbisik. Kamu gak seharusnya ada di sini. Mungkin mereka pernah masuk sekali, buat menghargai undangan, sekadar mencoba, atau lihat-lihat. Tapi, begitu suasananya mulai berputar, topeng kesenangan mulai jatuh, dan roh kebanyakan mulai ambil alih, mereka langsung sadar. Dan mereka pergi. Diam-diam. Cepet. Sepenuhnya. Karena kekuatan sejati itu gak perlu teriak di atas dentuman musik. Ia berbisik dalam keheningan. Dan yang terpilih tahu itu. Kalau kamu harus kehilangan dirimu sendiri demi merasa hidup, itu artinya kamu belum benar-benar hidup sejak awal. Tapi kalau kamu pikir ini sudah berat, tunggu sampai kita bahas saat orang terpilih masuk ke tempat yang kelihatannya gak berbahaya, tapi ternyata menyimpan kegelapan turun-temurun. Kita akan masuk lebih dalam dari apapun yang berani diungkap banyak orang. Tetap di sini. Ketiga, tempat kerja yang menghancurkan jiwa. Gak semua penjara itu punya jeruji. Ada yang bentuknya meja kantor, jabatan, dan gaji bulanan yang rutin masuk rekening. Di mata dunia luar, itu disebut kesempatan emas. Tapi bagi orang yang terpilih,
itu bisa jadi perangkap spiritual yang menyamar sebagai kesuksesan. Karena saat lingkungan kerja mulai merusak karaktermu, saat jiwamu harus diperkecil hanya untuk absen masuk, gaji itu perlahan berubah jadi racun. Orang terpilih biasanya udah bisa merasakannya dari awal, jauh sebelum kelelahan parah datang, jauh sebelum hancur secara emosional. Jauh sebelum ada bisikan di dada jam 3 pagi yang berkata, "Kenapa aku masih di sini?" Mereka mulai sadar dari hal-hal kecil. Tawa yang mulai hilang, kreativitas yang makin redup, dan nilai-nilai hidup yang mulai dikorbankan demi budaya tim. Mereka bisa dengar nada pasif-agresif di balik email, "Kita adalah keluarga." Mereka bisa lihat manipulasi di balik pidato soal loyalitas. Mereka menyaksikan pemimpin bicara tentang integritas, tapi justru memberi penghargaan pada pengkhianatan, gosip, dan kontrol. Dan ada bisikan halus dalam diri mereka yang berkata, "Ini bukan tempat di mana tujuan hidupmu bisa bertumbuh." Orang terpilih gak sekadar resign, mereka lepas dari kontrak spiritual. Karena ada tempat kerja yang bukan cuma menguras energi, tapi juga mencuri identitas. Mereka mau bakatmu, tapi gak mau kebenaranmu. Mereka mau kerja kerasmu, tapi menolak cahaya yang kamu bawa. Dan mereka akan menyamarkan kekacauan sebagai ambisi, agar kamu tetap mati rasa secara spiritual. Tapi inilah yang bikin orang terpilih beda. Mereka lebih memilih berjuang dalam kehendak ilahi, daripada bersinar di tengah kompromi spiritual. Walau teman gak paham, walau keluarga bilang, "Kamu gak bertanggung jawab." Walau rasa takut berbisik, "Nanti kamu nyesel," mereka tetap memilih pergi. Karena gak ada gaji yang sebanding dengan harga jiwamu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Pemeliharaan muncul di tengah kesunyian. Pintu-pintu terbuka di tempat yang dulunya dinding. Karena surga akan membiayai apa yang memang ia tugaskan. Tapi aku mau tanya satu hal. Bagaimana kalau tugas paling beratmu selama ini bukan pekerjaanmu, tapi tempat yang terus kamu datangi demi rasa sungkan? Karena tempat berikutnya dalam daftar ini adalah lokasi di mana kejahatan bersembunyi secara terang-terangan. Dan kebanyakan orang baru sadar mereka masuk ke dalamnya saat semuanya sudah terlambat. Tetap lanjut, karena ini akan makin dalam. Keempat, rumah-rumah dengan sisa energi spiritual yang berat. Pernah gak kamu masuk ke rumah seseorang dan langsung merasa sesak? Gak ada pertengkaran, gak ada kekacauan, tapi ada sesuatu, sebuah kehadiran yang tebal, tak terlihat, dan sulit dijelaskan. Rasanya seperti dindingnya memperhatikanmu, seperti udara di sana menolak kedamaianmu. Orang-orang terpilih merasakannya setiap kali, karena saat mereka masuk ke suatu tempat, mereka gak cuma lihat sofa atau dekorasi. Mereka membaca frekuensi, dan beberapa rumah itu menyimpan sisa-sisa energi. Bukan debu atau kotoran, tapi luka batin, kepahitan, praktik sihir, rahasia yang meresap ke dalam karpet, kutukan yang menggantung di sudut-sudut ruangan seperti sarang laba-laba yang dilupakan. Emosi itu gak hilang begitu saja. Luka akan bergema, kegelapan akan tetap tinggal. Dan kalau jiwa-jiwa yang belum sembuh hidup di satu tempat cukup lama, energi itu akan jadi bagian dari isi rumah yang gak pernah dibicarakan. Orang yang terpilih masuk dan langsung tahu, di sini pernah terjadi sesuatu. Pertengkaran yang belum pernah benar-benar sembuh. Pengkhianatan yang masih berbisik. Roh-roh yang dulu disambut, tapi gak pernah diusir. Dan meski tuan rumah tersenyum, menawarkan makanan, dan bersikap ramah, jiwanya bisa saja sedang berteriak, "Pergilah dari sini." Karena kedamaian itu punya frekuensi. Dan tempat ini justru selaras dengan penderitaan. Sofanya mungkin nyaman, lampunya mungkin hangat, tapi suasananya terasa menyeramkan.
Bukan selalu karena hantu, tapi karena perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat dalam diam. Karena luka turun-temurun yang gak pernah dibereskan. Karena portal-portal yang terbuka lewat ritual-ritual yang gak pernah dibicarakan. Orang-orang terpilih gak akan berdebat, gak akan menjelaskan, gak akan nunggu bukti. Mereka langsung pergi. Dan kalau ditanya kenapa, jawabannya seringkali cuma, aku gak bisa jelaskan, tapi rasanya gak enak aja di sana. Karena mereka paham sesuatu yang dunia udah banyak lupakan. Rumah bukan cuma tempat tinggal, itu tempat roh-roh berdiam. Dan gak semua roh ingin kamu diberkati. Ada yang ingin kamu tetap terikat. Tapi ini baru permulaan dari yang lebih berbahaya lagi. Bagaimana kalau tempat berikutnya yang selama ini kamu hindari bukan bangunan fisik, tapi ada hubungannya dengan kematian, tetap di sini. Karena yang berikutnya mungkin menjelaskan tentang mimpi-mimpi aneh yang akhir-akhir ini sering kamu alami. Kelima, pemakaman dan gerbang kematian. Ini bukan soal takhayul, dan jelas bukan karena takut. Ketika orang-orang terpilih menghindari pemakaman, tempat angker, atau lokasi yang penuh suasana duka, itu karena mereka bisa merasakan apa yang sering diabaikan orang lain. Mereka gak sekadar datang ke kuburan, mereka bersentuhan langsung dengan dimensi lain. Karena kematian itu gak cuma meninggalkan tulang, ia juga meninggalkan gerbang, pintu-pintu yang belum ditutup rapat, luka-luka terbuka di alam roh yang belum pernah benar-benar sembuh. Dan ketika orang berkumpul untuk berduka, mengubur atau mengenang, banyak yang gak sadar kalau tempat-tempat itu bisa jadi magnet bagi roh-roh najis, jiwa-jiwa tersesat, dan konflik spiritual lintas generasi yang masih mencari tempat untuk berdiam. Orang yang terpilih saat lewat di dekat tempat seperti itu, tubuh mereka bisa langsung tegang. Suasananya jadi dingin. Waktu terasa melambat. Meskipun orang lain terlihat biasa-biasa saja, mereka tahu tempat ini aktif secara spiritual. Karena tirai antara dunia ini dan dunia roh jadi sangat tipis di mana ada kematian. Dan kalau kamu membawa cahaya ilahi dalam dirimu, kegelapan bisa merasakannya. Mereka menyadari keberadaanmu. Mereka memperhatikan. Mereka menunggu undangan. Dan kalau kamu gak terlindungi, roh-roh itu bukan cuma bisa ikut pulang ke rumah, tapi juga bisa masuk ke dalam mimpi. Inilah kenapa orang-orang terpilih sangat selektif tentang kemana mereka pergi, upacara apa yang mereka hadiri, dan energi seperti apa yang mereka izinkan menyentuh jiwa mereka. Mereka menghormati yang telah tiada. Iya. Tapi mereka juga paham bahwa gak semua roh beristirahat dalam damai. Ada yang tersesat, ada yang masih bertempur, dan ada juga yang ingin mengakses orang-orang yang masih hidup. Jadi, saat orang terpilih merasakan tarikan tak terlihat itu, rasa berat di dada, dorongan kuat untuk menjauh dari makam, tugu, atau tempat yang terasa angker, mereka taat. Karena mereka tahu cahaya mereka memang kuat. Tapi gak semua tempat pantas untuk disinari. Ada tempat-tempat yang memang gak seharusnya dimasuki. Ada gerbang-gerbang yang gak seharusnya dibuka kembali. Dan ada energi-energi yang seharusnya tidak pernah tahu kamu ada. Tapi kalau ini saja sudah terasa berat, tunggu sampai kamu tahu tempat berikutnya yang bukan cuma membuat kewalahan, tapi bisa benar-benar melumpuhkan secara spiritual. Dan anehnya, hampir semua orang masuk ke sana tanpa pernah bertanya kenapa mereka selalu merasa kosong dan lelah setelahnya. Lanjutkan. Yang satu ini mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Keenam, pusat perbelanjaan dan mall yang penuh sesak. Kedengarannya sih gak berbahaya. Cuman jalan sebentar ke mall, belanja sedikit, musik latar,
orang-orang lalu lalang. Nggak ada hubungannya sama hal spiritual kan? Sayangnya salah. Buat kebanyakan orang, ini cuma soal kenyamanan. Tapi bagi orang-orang terpilih, tempat seperti ini terasa kayak serangan frekuensi. Begitu mereka melangkah masuk lewat pintu kaca itu, ada sesuatu yang berubah. Kedamaian dalam diri mulai goyah. Pikiran jadi keruh. Dan tiba-tiba, mereka bukan cuma dikelilingi manusia, tapi juga energi. Setiap orang yang belanja bawa sesuatu dalam dirinya, kecemasan, nafsu, iri, depresi. Dan di tempat seperti mall, roh-roh itu nggak cuma jalan, mereka saling bertabrakan. Bukan kebisingannya yang bikin jiwa terasa hancur, tapi gangguan spiritualnya. Serangan terus-menerus dari program bawah sadar, layar berkedip, lampu buatan, godaan di tiap etalase. Beli ini supaya kamu merasa berharga. Pakai ini biar diinginkan. Punya ini baru kamu dianggap punya tempat. Tapi orang-orang terpilih gak beroperasi di frekuensi itu. Mereka dilahirkan untuk mengganggu ilusi, bukan untuk diperdaya olehnya. Jadi, tubuh mereka sering bereaksi lebih cepat dari pikiran mereka. Tiba-tiba, sakit kepala, mual, dada terasa sesak. Bukan karena cemas, tapi karena jiwa mereka sedang tersedak. Mereka akan pergi dengan cepat, diam-diam, tanpa beli apapun. Dan kebanyakan orang gak paham kenapa. Tapi kenyataannya adalah, orang yang terpilih gak butuh lebih banyak barang. Mereka butuh lebih banyak ruang, lebih banyak kejernihan, lebih banyak keheningan, tempat di mana jiwa mereka bisa bernapas. Itulah kenapa mereka lebih suka jalan di jalanan sepi daripada di mall ramai. Lebih nyaman belanja online tengah malam daripada antre panjang di kasir. Karena makin dalam panggilan hidup mereka, makin alergi mereka terhadap atmosfer yang sudah direkayasa. Dan ini hal yang jarang dikasih tahu. Beberapa pusat perbelanjaan memang sengaja dibangun dengan arsitektur spiritual. Iya, didesain untuk menumpulkan ketajaman jiwamu dan mengubah rasa lapar akan tujuan menjadi lapar akan barang. Tapi, orang terpilih memang gak pernah cocok dengan sistem yang didesain untuk memperbudak pikiran. Dan saat mereka merasakan itu, mereka memilih menjauh. Tapi, kalau pusat perbelanjaan bisa menguras semangatmu, tempat berikut ini bisa meracuni jiwamu. Dan ironisnya, tempat ini seringkali dianjurkan atas nama kasih sayang. Siapkan dirimu. Karena yang satu ini bisa menghancurkan ilusi tentang keluarga sepenuhnya. Ketujuh, kuil-kuil ego dan kesombongan. Sebuah tempat nggak perlu jendela kaca patri untuk disebut kuil. Kadang bentuknya adalah event mewah, showroom desainer, atau feed Instagram yang sempurna yang diwujudkan dalam dunia nyata. Dan saat semua orang terpukau dengan kemilau dan gemerlapnya, orang yang terpilih justru berduka dalam diam. Karena mereka gak cuma lihat kilau luarnya, mereka merasakan kekosongan spiritual di balik semua itu. Dimanapun orang berkumpul untuk menyembah status, terobsesi dengan penampilan, dan mengejar validasi seolah itu oksigen, orang yang terpilih akan merasa tercekik. Mereka masuk ke ruangan seperti itu dan langsung tahu. Merasakan performa yang dipaksakan, perbandingan yang halus tapi menyakitkan, dan hasrat untuk dilihat, tapi tidak untuk dipahami. Tawa terdengar, tapi terasa seperti latihan. Pujian berterbangan, tapi hampa. Kamera terus menyala untuk selfie. Tapi di balik tiap senyum, ada teriakan dalam hati. Tolong percaya kalau aku cukup. Bagi dunia, ini terlihat seperti kesuksesan. Tapi bagi yang terpilih, ini adalah pesta topeng yang penuh dengan ketidakamanan. Karena saat sebuah tempat mengubah ego menjadi Tuhan, kerendahan hati akan dianggap penghinaan. Saat kekayaan dipuja, kebijaksanaan diabaikan.
Dan saat penampilan jadi segalanya, kebenaran dikubur dalam-dalam. Orang yang terpilih gak bisa bertahan di tempat seperti itu. Mereka gak cocok. Bukan karena antisosial, tapi karena keaslian sudah jadi insting bertahan hidup mereka. Mereka haus akan kedalaman, haus akan makna, haus akan sesuatu yang benar-benar tulus, yang bisa membuka jiwa sampai telanjang. Tapi tetap berkata, kamu layak. Jadi, ketika mereka melangkah masuk ke ruangan yang segalanya terlihat sempurna, tapi tak ada yang murni, mereka merasa seperti hantu di tengah-tengah boneka manekin. Dan pada akhirnya, mereka akan pergi. Bahkan saat ruangan itu penuh, bahkan saat mereka dipuji. Karena mereka tahu, kamu gak bisa menuangkan air hidup ke dalam gelas yang sudah penuh dengan diri sendiri. Tapi inilah bagian yang paling mengejutkan. Beberapa kuil ego yang paling berbahaya bukan ada di luar sana di dunia, tapi dibangun dalam pikiran orang-orang terdekatmu. Tempat berikutnya adalah yang paling sakral dari semuanya, tapi juga tempat di mana pengkhianatan terasa paling menyakitkan. Kamu perlu dengar yang satu ini. Kedelapan, kumpul keluarga yang terasa seperti kutukan. Ya, bahkan keluarga, terutama keluarga. Karena hubungan darah gak selalu berarti aman. Dan gak semua pertemuan keluarga itu benar-benar perayaan. Kadang itu sebenarnya medan perang spiritual yang disamarkan sebagai makan malam hari raya. Orang-orang terpilih masuk ke ruangan seperti ini dan langsung merasakan perubahan suasana. Senyumnya kelihatan dipaksakan. Pelukannya terasa hampa. Obrolan mengalir dengan nada-nada halus penuh penilaian. Tapi serangannya yang paling nyata justru gak kelihatan. Diam-diam, taktis. Gosip yang menyamar jadi rasa peduli. Pujian setengah hati yang dibungkus jadi candaan. Luka lama yang muncul kembali tanpa satu kata pun diucapkan. Dan saat yang lain, tertawa, bersulang, terlihat bahagia. Jiwa orang yang terpilih mulai terbakar dari dalam. Karena mereka bisa merasakan luka turun-temurun yang masih menggantung di ruangan. Dendam yang diwariskan turun-temurun seperti harta keluarga. Sakit hati yang gak pernah diucapkan, tapi terus dibawa seolah-olah itu tradisi. Kecemburuan yang bersembunyi di balik senyuman yang dipaksakan. Kumpulan seperti ini gak selalu dikutuk oleh sihir, tapi oleh pola-pola lama. Pola yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi dan gak ada yang berani memutusnya sampai kamu datang. Dan itulah kenapa kehadiranmu bisa memicu mereka. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kedamaianmu memperlihatkan kekacauan mereka. Keaslianmu menantang topeng mereka. Kesembuhanmu mengancam luka-luka yang mereka pelihara. Kamu jadi cermin yang mereka gak mau lihat. Bukti hidup bahwa kebebasan itu mungkin. Dan pengingat menyakitkan bahwa mereka memilih untuk tetap terikat. Jadi ya, orang yang terpilih kadang memilih untuk tidak hadir di acara keluarga tertentu, bukan karena dendam, tapi karena bertahan secara spiritual. Karena mereka sudah belajar dengan cara yang tidak mudah bahwa tidak semua meja itu suci, tidak semua undangan itu berkat, dan tidak semua anggota keluarga ingin kamu sembuh. Beberapa lebih suka kamu tetap kecil, tetap diam, tetap terkutuk seperti mereka. Dan saat kamu memilih untuk menjauh, itu bukan pengkhianatan, itu perlindungan. Tapi, kalau kamu pikir luka keluarga adalah hal tersulit untuk dihindari, tunggu sampai kamu melihat apa yang terjadi saat medan perangnya bukan lagi di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Karena tempat terakhir yang paling dihindari oleh orang-orang terpilih adalah tempat yang terus dipanggil oleh masa lalu mereka. Dan kalau mereka sampai kembali ke sana, semua yang sudah mereka perjuangkan bisa hilang. Tetap di sini.
semua bagian ini akan membawamu ke titik paling penting. Kesembilan, tempat-tempat di mana dulu mereka berdosa. Tempat terakhir yang paling dihindari oleh orang-orang terpilih adalah tempat yang dulu terasa seperti rumah. Bukan karena tempat itu aman, tapi karena terbiasa. Dan kadang, rasa terbiasa itu adalah senjata paling berbahaya yang dimiliki musuh. Tempat-tempat ini bukan cuma lokasi fisik, tapi penanda spiritual dari siapa kamu dulu. Klub malam, tempat kamu mencoba mematikan rasa sakit. Kamar tidur, tempat kamu kehilangan dirimu sendiri demi merasa dicintai. Sudut jalan tempat cahaya dalam dirimu mulai meredup, satu kompromi kecil demi kompromi berikutnya. Tapi orang yang terpilih gak akan kembali. Bukan karena takut, bukan juga karena malu, tapi karena mereka sudah belajar bahwa penyembuhan itu punya GPS sendiri dan itu gak pernah mengarah ke belakang. Musuh jarang muncul secara terang-terangan. Dia menunggu, dia mengamati, dia membisik. Cuma sekali aja. Kamu udah bukan orang yang dulu. Kamu sekarang udah cukup kuat. Tapi orang-orang terpilih tahu itu perangkap. Mereka kenal bau rantai lama meski udah disemprot parfum baru. Mereka bisa melihat kebohongan yang menyamar jadi kenyamanan, padahal ujungnya tetap perbudakan. Jadi, mereka menjauh dari mantan yang dulu, dari tempat nongkrong lama, dari gangguan-gangguan lama yang sekarang dibungkus nostalgia. Karena mereka ingat betul apa yang harus dikorbankan untuk bisa lepas. Tangisan-tangisan di malam hari, pertempuran mental yang gak kelihatan, doa-doa yang terasa seperti perang. Mereka gak butuh satu kesempatan lagi. Gak butuh penutupan, gak butuh lihat sekali aja. Mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dibangun kembali, dan mereka menolak untuk kembali ke tempat yang dulu hampir mengubur mereka hidup-hidup. Karena orang-orang terpilih gak akan main-main dengan apa yang dulu pernah memperbudak mereka. Gak akan makan malam dengan iblis yang dulu udah mereka usir. Gak akan berdansa lagi dengan kenangan yang nyaris menghancurkan takdir mereka. Jadi, saat masa lalu datang menelpon, mereka gak akan angkat. Bahkan bukan karena penasaran, karena mereka tahu apa yang Tuhan selamatkan kamu darinya gak pernah layak untuk dikunjungi kembali. Dan inilah titik di mana semuanya menjadi utuh. Karena kalau kamu sudah sampai sejauh ini, itu artinya kamu bukan cuma penasaran. Kamu sudah siap. Dan sekarang, saatnya kamu memahami kenapa selama ini kamu selalu merasa gak cocok dimanapun kamu berada. Itu bukan kebetulan, itu bukan penolakan. Di akhir pesan ini, semuanya akan masuk akal. Tetap di sini, kebenaran yang selama ini kamu tunggu sudah sangat dekat. Kamu bukan paranoid, kamu bukan antisosial, kamu bukan lebay, kamu peka, kamu memiliki kepekaan spiritual. Saat orang lain berjalan tanpa sadar masuk ke dalam jebakan, kamu udah lebih dulu merasakan getaran sebelum semuanya runtuh. Saat mereka bertanya, kenapa sih kamu terlalu sensitif? Kamu udah tahu ruangan itu tercemar secara spiritual. Kamu memang gak ditakdirkan untuk menyatu. Kamu diciptakan untuk mendeteksi apa yang orang lain abaikan. Perasaan di dadamu, ketegangan di perutmu itu bukan kelemahan. Itu adalah teknologi ilahi. Intuisi surgawi yang ditanam dalam dirimu untuk menjaga panggilan hidupmu. Karena beberapa pintu memang terlihat seperti kesempatan, tapi ujungnya perbudakan. Beberapa ruangan menawarkan tepuk tangan tapi menuntut jiwamu sebagai bayarannya. Dan beberapa suasana memang terlihat indah, tapi diam-diam dipenuhi aroma kematian spiritual. Makanya rohmu sering menolak. Bukan karena kamu menghakimi, tapi karena kamu sudah diberi tanda. Ditandai untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang suci.
Dan surga gak akan membiarkan para prajuritnya nyaman di tempat yang terkutuk. Jadi kalau jiwamu pernah berbisik, jangan ke sana. Pergi dari sini, bukan tempatnya. Dengarkan itu. Itu bukan rasa takut, itu adalah pengurapanmu sedang bekerja. Kamu gak dipanggil untuk berjalan di tempat yang dilewati jiwa-jiwa biasa. Kamu gak ditakdirkan untuk beristirahat di ruangan yang bahkan malaikat pun menangisinya. Dan kamu gak pernah berkewajiban bertahan di tempat yang membuat rohmu merasa ternoda. Jadi bangkitlah. Percayalah pada rasa tahu dalam dirimu. Lindungi kedamaianmu karena itu adalah tanah suci. Dan kalau pesan ini membuat sesuatu dalam dirimu terasa seperti terbakar, tulis komentarmu. Jiwaku tahu siapa yang ikut merasakannya. Mari penuhi ruang ini dengan konfirmasi dari jiwa-jiwa yang juga pernah merasakan pergeseran itu. Dan yang paling penting, bagikan pesan ini. Karena mungkin ada seseorang yang kamu cintai, yang hanya satu langkah lagi dari memasuki tempat yang seharusnya gak pernah mereka masuki. Dan keberanianmu bisa jadi cahaya yang mereka butuhkan untuk berbalik arah. Ingat, beberapa tempat memang gak pernah layak untuk ditinggali oleh hadirmu. Dan sekarang, kamu tahu alasannya. Berjalanlah dengan bijaksana. Berjalanlah dengan berani. Berjalanlah sebagai pribadi yang telah dipilih.